mendalami apakah memang dalam masalah ini ada katakanlah peristiwa pidana ya yang terindikasi dalam kategori tindak pidana korupsi. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, PSN, pagar laut, dan PIK menjadi satu isu yang berkelindan, bercampur baur. Selamat malam. Proses pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang, Banten terhenti dalam sepekan terakhir. Alasan cuaca disebut jadi alasan utama. Tapi di sisi lain saling klaim dan saling lapor terkait sertifikat dan hak atas pagar laut masih jadi sengkarut. Meskipun masih tersisa hampir setengahnya, pagar bambu yang awalnya sepanjang lebih dari 30 km itu mengisyaratkan ada yang tidak beres dengan proyek yang dinilai strategis. Benarkah ada yang bermain dan mendapatkan keuntungan atas kisruh pasar laut? Inilah Satu Meja The Forum, buntut kasus pagar laut. Kasus pagar laut belum surut. Meski sepekan terakhir pembongkaran dihentikan, namun kasus ini berbuntut panjang. Sejumlah pihak melaporkan kasus tersebut ke aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga kejaksaan. Para aktivis anti korupsi juga tak tinggal diam. Mereka melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Mantan Ketua KPK Abraham Samad, salah satu pelapor, mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara. Dari tingkat bawah hingga atas. Nama Sugianto Kusuma alias Aguan, bos Agung Sedayu Group, dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut masuk dalam laporan. Kuat dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi di dalam penetapannya sebagai proyek strategis nasional. Kemudian juga kita melaporkan tentang ada dugaan kuat terjadi suap menyuap gratifikasi di dalam penerbitan, penerbitan sertifikat di atas laut, ya, yang diduga kuat dilakukan oleh Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Sesuai dengan undang-undang, maka selain penyelenggara negara, pihak swasta juga aguan bisa diperiksa. Penyelenggara negara itu siapa? Mulai dari kementerian sampai aparat tingkat bawah, kabupaten, provinsi, maupun sampai yang paling di atas. Jadi semua kita minta diperiksa. Menanggapi laporan ini, Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, meyakini Presiden ke-7 RI Jokowi tak terlibat. Saya punya keyakinan cukup besar ya, ini ada kong kali kong lah, pasti nggak mungkin tidak antara penyelenggara negara dengan swasta. Ya ini kan problem kita puluhan tahun menghadapi para mafia tanah ini. Tapi saya tegaskan sekali lagi, kemarin juga kita ngebahas kawan-kawan dengan Pak Jokowi soal PIK 2 ini. Pak Presiden yang ketawa aja, kok kenapa saya dikait-kaitkan. Tapi itu hak kawan-kawan untuk menyampaikan dan juga hak Pak Jokowi juga untuk mengklarifikasi. Sebelumnya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyebut ada 8 oknum pejabat BPN Tangerang yang disanksi karena menertibkan sertifikat di Laut Tangerang, Banten. 6 orang diantaranya dicopot. Menteri Nusron mengklaim jumlah ini kemungkinan akan bertambah. Guru Besar Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Hipnu Nugroho menilai ada aktor intelektual yang bertanggung jawab atas terbitnya 263 sertifikat. Kita harus melihat kalau menteri berarti penyelenggara negara. Penyelenggara siapa? Ya pada waktu itu. Apakah penyelenggara menteri itu berdiri sendiri bijaksana ataukah melalui karena tindakan dari atas? Nah, dari atas siapa? Disinilah nanti akan diurut sebetulnya aktor intelektual dari kasus ini siapa. Kalau yang terkait dengan kepala BPN dinas, provinsi, kemudian kabupaten itu hanya pelaksana. Tapi aktor intelektual itu yang saya kira menjadi poin penting sampai keluarnya 263. KPK berjanji akan mendalami dugaan korupsi dalam kasus yang menyita perhatian publik ini. Polri juga berjanji akan mengusut dan menuntaskan kasus ini.
Demikian juga kejaksaan. Akankah aparat penegak hukum bisa membongkar kasus ini? Di sini nyali mereka diuji. Buntut kasus pagar laut adalah tema satu meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Yanuar Rizky, pengamat ekonomi. Malam, Yanuar. Ada Abraham Samad, Ketua KPK 2011-2015. Malam, Bang Samad. Ada politisi Gerindra Hendar Samarantoko, politisi Gerindra sekaligus Ketua Umum Lingkar Nusantara. Dan di ujung sebelah kiri ada Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, yang juga Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Sebelumnya kami juga sudah mengundang pihak-pihak terkait seperti Kementerian KKP dan ATR dan juga pihak swasta yang diduga terkait, tapi mereka belum bersedia untuk hadir di dialog malam ini. Saya ke Abraham Samad terlebih dahulu. Abraham, Anda bersama dengan sejumlah tokoh kemudian melaporkan Presiden Jokowi ya terkait dalam kasus pagar laut. Benar? Jadi begini, menurut Undang-Undang KPK itu dia punya tupoksi ya mengusut kasus korupsi yang melibatkan satu penyelenggara negara dan pihak-pihak terkait. Siapa pihak-pihak terkait? Bisa swasta. Dalam hal ini Agung Sedayu Group. Itu yang kita laporkan ya. Kemudian penyelenggara negara siapa? Mulai dari paling yang di atas sampai yang terendah. Yang di atas siapa? Ya, kita lihat pertama ada kementerian. Kemudian siapa yang pertama mengusulkan bahwa wilayah PIK itu dijadikan PSN, proyek strategis nasional. Itu kan biasa datang dari kementerian, misalnya Kementerian Ekonomi dan kemarin pariwisata kalau nggak salah. Karena tujuan diletakkannya PSN di PIK itu bahwa wilayah itu akan dijadikan kawasan wisata terbesar di Asia. Maka diletakkanlah PSN. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dari esensi PSN, kriterianya itu harus ketat, Bung Budiman. Oke. Nggak, yang Anda laporkan sebenarnya siapa? Yang kita laporkan yang tadi kan, yang kita bilang. Pihak swasta dan penyelenggara negara. Artinya pemerintahan pada era Presiden Jokowi. Iya, betul sekali. Oke. Clear di situ. Clear bahwa ada keterkaitan antara pemerintahan Presiden Jokowi dalam kasus ini. Ya, kita meminta KPK ya untuk melakukan pengusutan. Oke. Itu siapa-siapa yang boleh diminta keterangan karena dari pemeriksaan nanti itu akan mengerucut siapa kira-kira yang jadi suspek atau siapa kira-kira yang bisa dijadikan tersangka. Karena pertama kita menduga bahwa penerbitan atau penetapan laporan dilakukan oleh Bung Abraham Samad, senior saya ini orang yang punya integritas lah ini. Kita tidak meragukan integritas beliau. Dan saya yakin motivasinya adalah untuk bagaimana penegakan hukum. Nah, selama ini saya tidak punya keraguan. Kemudian dugaan itu ada keterlibatan antara penyelenggara negara dengan swasta. Saya rasa ini bukan rahasia. Ini lagi udah rahasia umum lah ya. Karena kita lihat dari tahun berapa sampai sekarang ini ada kalau nggak salah 2 juta kasus tanah yang melibatkan penyelenggara negara. Nah, kemudian kawan-kawan masuk pintu masuknya PIK 2, ya menurut saya ya bagus aja gitu. Mereka kan kawan-kawan ini yang melaporkan ini kan punya hak secara konstitusi. Gitu. Kemudian yang dilaporkan juga punya hak secara konstitusi dalam mengklarifikasi apa yang menjadi aduannya. Tapi sekali lagi harus saya sampaikan bahwa yang menjadi PSN itu kan tanah perhutani gitu. Tanah negara yang diperuntukkan nanti untuk wisata. Nah, di situ dampaknya itu kan pasti ada resapan tenaga kerja. Dan kita hari ini kan bonus demografi luar biasa. Oke. Kalau kembali ke gitu tadi bahwa langsung disangkut pautkan dengan pemerintahan Pak Jokowi, gimana Anda respon itu? Ya gini, saya punya keyakinan lah Pak Jokowi tidak mungkin terlibat dalam kasus ini. Tidak mungkin. Kemudian dia ingin bangsa ini maju ke depan, iya. Jangankan Pak Jokowi, terkadang kita cuma satu keluarga isinya 4 aja, salah satunya pasti ada yang nyimpang. Ini republik besar ini Pak. Republik besar ini, untung Pak Jokowi kemarin fokus beliau itu bagaimana membangun infrastruktur atau akses kesejahteraan itu di republik ini. Dari pulau terpelosok Papua sampai jadi Aceh. Bagus, lantas NTT, Aceh dan sebagainya. Kan itu apa bisa kita rasakan dan bisa kita lihat. Baik Yanuar. Bung Yanuar. Jadi kalau Bung Samad tadi mengatakan ada persekongkolan antara pengusaha dengan penyelenggara negara dalam kasus pagar laut. Anda dari perspektif penetapan PSN. Penetapan PSN gimana?
Ya, pertama saya melihatnya apa yang dikatakan oleh Bung Noel tadi ya, bahwa kita nggak usah basa-basi, bahwa antara pengusaha yang kita sebut oligarki dan pemerintah yang berkuasa ya selalu ada kerjasama. Tapi yang paling penting kan kalau Noel katakan tadi, fokusnya adalah kepentingan publik. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu gitu. Dari mana sih tadi yang Bung Budiman katakan di awal, siapa sih yang mengeruk uang dari sini pada akhirnya? Nah, gimana uang diciptakan dari sini gitu ya? Nah, kalau kita lihat Pantai Indah Kapuk 2 ini, dia melakukan aksi korporasi. Jadi sebetulnya kita memahaminya ini harus dari cara bagaimana oligarki mencetak uang. Oligarki mencetak uang selalu lewat pasar keuangan, pasar modal. Jadi tahun 2021 dia mengambil satu perusahaan namanya Angkasa apa. Perusahaan itu diambil alih oleh Mitra Arya itu, anak perusahaan dari Agung Sedayu. Dan kemudian kalau kita lihat cash yang diambil hanya 130 juta karena yang dimasukkan itu adalah kemudian land banknya dari PIK 1, Bang Budiman. Jadi dari PIK 1 dimasukkan itu kira-kira nggak besar. Di 2022 kemudian dia melakukan aksi korporasi. Aksi korporasi menerbitkan tambahan saham. Kemudian disitulah masuk bersama-sama Agung Sedayu dan Salim Group. Ya, Agung Sedayu dan Salim Group, sehingga ada real cash masuk sekitar, ya angkanya nanti bisa kita lebih, saya nggak terlalu hafal detail, tapi angkanya adalah dia masuk di situ. Tapi didorong oleh apa? Didorong oleh aksi korporasi yang tadi dikatakan oleh Bang Abraham Samad, bahwa dia mendapatkan posisi PSN. Okay. Jadi susah dipungkiri bahwa posisi PSN tidak dimanfaatkan oleh PANI, dalam hal ini Pantai Indah Kapuk 2. PSN ini dipakai dia juga untuk mengenerate bahwa saham dia ke depan berprospek lah. Ya. Nah, setelah dia mengambil alih itu, Bang Budiman, di mana sih sebetulnya gamenya gitu? Dia kemudian melakukan akuisisi internal terhadap perusahaan-perusahaan yang di bawahnya, ya banyak media yang udah mencantumkan. Akuisisi internal ini perusahaan-perusahaan di bawahnya inilah yang kemudian mengambil tanah-tanah ini. Sehingga kalau kita lihat di laporan keuangan 2024 setelah itu, land banknya itu meningkat tajam. Menjadi 34T, 23T sedang dalam proses, sekitar 12T masih ya mungkin termasuk yang, saya nggak tahu yang pagar itu termasuk atau tidak ya. 12T itu masih dalam posisi land bank. Nah, total dia itu sebetulnya mengeluarkan cash sekitar 7T-an. Uang cash yang dikeluarkan oleh Agung Sedayu dan Salim Group. Bagi duanya berapa saya kurang tahu persis, tapi kalau dilihat laporan keuangan dari perubahan ekuitasnya, real cash-nya itu sekitar 7T-an. Tapi dia juga sudah menerima uang muka pelanggang 11T. Jadi kalau kita lihat, Bang Budiman, kalau kita lihat ketika dia mengakuisisi internal, berapa sih harga tanah itu? Nah, kalau saya lihat dari laporan keuangan, saya baca sih sekitar 5T-an. Berarti kan setelah masuk ke dalam laporan keuangan itu menjadi 34T, ada valuasi baru. Nah, valuasi baru susah dipungkiri kalau dia tidak mendapatkan PSN. Jadi itu memang harus ada pertanggungjawaban dari penyelenggara negara pada waktu itu ya? Ya, saya hanya menggambarkan gambarannya. PSN-nya keluar kan ada penyelenggara negara. Ya, semua orang pasti pengen bisnis gitu. Saya juga pengen bisnis gitu. Tapi kan kalau sekarang saya mengatakan bahwa saya menjual gambar, bahwa saya punya PIK 2 yang nanti entah itu akan jadi pariwisata ternama lah, segala macam. Ya kalau saya nggak dapat PSN-nya mana bisa, Bang Budiman. Oke. Nah sekarang jadi kalau kita lihat, sebetulnya posisi hari ini harga saham PIK setelah dia melakukan berbagai macam aksi korporasi itu naik 4.000%, Bang Budiman, dari 134 menjadi 19 ribuan. Kemudian saya mau gambarkan saja buat Agung Sedayu dan Salim Group, dari uang muka pelanggan aja, uang 7T dia udah balik. Oke. Kemudian, belum kalau sekarang orang katakan rame-rame kayak gini sahamnya turun. Ya kalau dia lepas sekarang pun, dia balik. Nah sekarang persoalannya kepentingan publiknya yang harus kita kejar. Nah kalau kepentingan publik, susah dipungkiri setelah saya lihat dalam aksi korporasi, saya ngelihatnya di aksi-aksi korporasi. Jadi Corporate Secretary PANI mengatakan, itu yang dipagar itu dulunya sawah terabrasi laut. Nah kalau kita lihat di 2021 kembali lagi di era pemerintahan Jokowi, keluar peraturan pemerintah nomor 18 bahwa kalau tanah yang dulunya itu
daratan terabrasi laut itu tidak musnah, itu boleh orang yang dulu pegang ketika dalam posisi masih daratan untuk dapat sertifikat. Jadi tidak musnah. Nah, ini menurut saya kalau dilihat dari gambaran ini, dari teori persekongkolan, ya memang terjadi grand design. Ujung-ujungnya menciptakan valuasi tanah bisa naik, valuasi tanah, dan yang diincar kan tetap konsumen punya daya beli. Kalau harganya jadi naik per meternya 50 juta. Jadi ya menurut saya ya kita harus mendorong. Nah, harus mendorong dalam artian yang tadi katakan Bang Samad tadi. Diperiksa saja? Diperiksa saja semuanya, termasuk Presiden Jokowi. Kan tadi Bang Noel juga mengatakan dia juga punya hak mengklarifikasi ya. Mengklarifikasi kan lewat proses hukum. Baik. Bung Hendarsam, tadi kan sekarang kalau laut masih terus berlanjut, nama Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma atau Alna, dan bagaimana pemerintah saat ini akan menegakkan kasus pagar laut? Simak pembahasannya dalam Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum. Hendarsam Marantoko. ATR BPN telah membatalkan sejumlah sertifikat gitu, dibatalkan gitu. Cukup, dan apakah itu menunjukkan bahwa memang dulu ada kekeliruan sebetulnya? Jadi melihatnya begini ya, saya seorang praktisi hukum, saya seorang lawyer, saya juga mengadvokasi kasus-kasus tanah di beberapa daerah. Saya melihat memang ada fenomena baru. Polisi kan gitu kan, ya ini saya langsung masuk ke contoh kasus di polisi mentok. Nah, di kasus ini ya kan ada angin segar bahwa dari Kementerian BPN, ya Polri, KPK, Ombudsman, KKP dan Kejaksaan ini udah satu nafas untuk melakukan itu. Satu nafas. Jadi komprehensif semuanya. Jadi artinya ATR BPN ya dengan fungsinya ya dia bisa membatalkan sertifikat yang masih belum berusia 5 tahun ya dia batalkan apabila memang ada hal-hal yang bersifat pelanggaran faktual di situ. Dia batalkan dan itu dilakukan langsung oleh Pak Nusron selaku Menteri ATR BPN. Dia sudah melakukan tugasnya, tapi dia tidak bisa melakukan tindakan secara pidana. Kan begitu kan? Nah, selama ini tersendat. Kemudian oleh karena itu langsung ditindaklanjuti dengan Baris Krim Polri untuk melakukan penyelidikan masalah pidananya. Ya kan, saat yang kita tahu sama-sama kemarin sudah dinaikkan ke tingkat penyidikan. Ya itu sinergitasnya. Artinya itu hanya pidana biasa ya? Kenakalan orang-orang di bawah ya? Iya, makanya begini. Ini kan artinya semua lembaga negara, aparat penegak hukum ya, ini kan mempunyai tupoksinya masing-masing. Jadi kalau kita contoh, kita mengandalkan KKP, kenapa kok cuma denda aja? Ya karena memang kebatasan kewenangan mereka hanya sebatas itu. Tapi ketika keenam lembaga ini bersatu dengan kekuatan power masing-masing, dengan kewenangan yang masing-masing bersatu, ya kan ada pidananya, pidana umumnya, ada korupsinya, ya kan ada denda yang harus dilakukan, ya kemudian sanksi administrasi dengan melakukan pencabutan, ya kan. Dan oleh karena itu semua ini lengkap, jadi komprehensif. Ini yang paling penting dan ini yang selama ini tersumbat. Yang selama ini tersumbat cuman di BPN, ya udah kami nggak bisa apa-apa, paling cuma bisa melakukan ini, cuman Pemdanya nggak bisa, kami cuma bisa menghimbau. Polisinya tersumbat, ya kan. Nah, kemudian pentingnya leadership oleh yang dilakukan Pak Prabowo ketika dia memberikan statement cabut, ya kan, bongkar itu. Artinya apa? Ini tindakan responsif untuk melihat satu kepentingan daripada akan masuk kepada yang di bawah-bawah itu atau gimana? Jadi begini, kita harus pisahkan dulu karena di dalam persoalan PIK ini ada tindak pidana umumnya dan ada tindak pidana korupsinya. Penerbitan ya sertifikat di atas laut itu adalah tindak pidana umum dan bisa tindak pidana korupsi karena di situ ada penyelenggara yang mungkin melakukan abuse of power. Tapi berkaitan dengan pelanggaran laut itu tindak pidana umum murni. Jadi kita harus pisahkan dulu. Kemudian yang kita laporkan ke KPK itu kemarin bahwa penetapan PSN di wilayah PIK itu bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena menurut kita itu harus kriterianya jelas. Jadi sebelum sebuah wilayah ditetapkan sebagai PSN, dia punya kriteria harus jelas dulu. Apakah betul-betul untuk kepentingan publik seperti tadi dikatakan Bung Rizky? Pertanyaannya, kita bisa lihat, apakah PIK itu untuk kepentingan publik? Enggak, Bung Budiman. Saya udah dari sana tuh sampai di desa-desa. Ini sebuah kawasan, menjadi kawasan khusus yang ditutup
akses penduduk lokal yang ada di Banten itu tidak bisa masuk dengan leluasa untuk bisa mengakses ke PIK. Berarti dia menciptakan kawasan khusus, kawasan elit. Padahal sebenarnya kalau kita lihat, PSN peruntungannya itu adalah untuk kepentingan umum. Oke, baik. Belum lagi kalau kita lihat bagaimana cara dia membebaskan tanah. Oke. Ini pelanggaran yang luar biasa. Oke, kita coba orang dengar dipaksa melepaskan tanahnya. Bagaimana Ombudsman dari perwakilan Banten menanggapi kasus pagar laut itu? Ya, ini minimal kerugian yang dialami oleh hampir 4.000 nelayan itu mencapai sekurang-kurangnya 24 miliar. Sekurang-kurangnya, karena ada berbagai asumsi itu dari jumlah bahan bakar yang bertambah antara 4 sampai 6 liter solar per hari, ya, lalu hasil tangkapan yang berkurang, ya, kerusakan kapal yang kita hitung adalah pada angka, sehingga minimal itu angkanya adalah 24 miliar sampai dengan dilakukannya pembongkarannya. Oke, baik, Bung Yanuar. Ya. Ini kalau lihat prakteknya kan, dibongkar, kemudian diselidiki lah, polisi bergerak, kejaksaan bergerak, ATR bergerak. Ini akan menyelesaikan akar persoalan nggak sih sebetulnya? Iya, gini, tadi Bang Samad mengatakan pidana umum. Ya. Kalau saya, karena saya orang keuangan ya Bang, Mas Budiman ya, saya ngelihatnya kenapa sih itu dipagerin? Sebetulnya kebutuhan untuk membuat laporan keuangan, karena yang dijual itu kan laporan keuangan aksi korporasi. Nah, untuk mengukur berapa luas persediaan tanah yang akan diakui di neraca perusahaan, dalam hal ini neraca perusahaan PANI, itu kan akuntan itu harus ada pengakuan, pengukuran, pencatatan. Pengakuan pertama dia ada sertifikat, ya. Kemudian untuk pengukuran dia harus lihat fisik yang dinamakan stock of name. Oke. Nah, untuk kebutuhan stock of name karena ini laut kan, nah yang mana dipagarlah dia. Jadi sebetulnya ini untuk kebutuhan pembuatan laporan keuangan, dugaan saya, ya, pembuatan laporan keuangan, sehingga dengan ada batas itu sehingga bisa dicatatkan di buku. Nah, setelah dipagar itu mengganggulah nelayan. Nah, kalau dilihat dari konteks cuman sekedar pagar laut yang mengganggu nelayan, ya akan selesai dibongkar, tapi tidak menyelesaikan apakah tanah itu laut itu tetap milik HGB-nya Agung Sedayu misalnya ya. Nah, menurut saya kalau kita bicara ke peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021, karena itu kan PANI juga sudah melakukan aksi korporasi. Dia bilang itu dulu arbrasi sawah. Oke. Jadi kalau menurut saya sepanjang pemerintahan Presiden Prabowo tidak mencabut peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021, walaupun itu dibuka hak pengakuannya, karena itu tadinya dari arbrasi tanah, jadi tanah musnah itu loh Mas Budiman. Jadi kalau menurut saya, kalau memang pro terhadap bahwa itu kita ya sesuai dengan janji kampanye Presiden juga gitu. Ini kan sama aja dengan gini Mas Budiman, kalau kita lihat tadi dikatakan oleh Ombudsman, sama ketika kemarin Presiden Prabowo bilang nggak ada lagi nih penggilingan tanah, penggilingan beras kalau merugikan petani. Sama, kalau Presiden Prabowo berpandangan seperti ini juga, menurut saya cabut peraturan pemerintah itu, sehingga akhirnya itu dikembalikan menjadi laut. Oke, baik. Gitu yang memang untuk nelayan. Gitu. Bung Noel, ini kan kalau pendekatannya Yanuar lebih lugas, mencabut dulu, apakah tadi soal tanah di laut itu, atau mencabut PSN-nya sebetulnya? Mungkin nggak sih sebetulnya? Gini, ini kan persoalan teknis yang sangat substansial ya. Kita khawatir juga kalau seandainya kita salah dalam menerjemahkan PSN itu sendiri. Tadi Bung Yanuar menyampaikan bahwa ini kan kepentingan publik gitu. Yeah. Jadi kadang-kadang gini, opini yang terbangun seakan-akan semua itu terbeli oleh aguan. Tapi harus dibedakan, itu ada tanah negara, tanah perhutani yang menjadi PSN, yang peruntukannya adalah untuk wisata. Nah, beda dengan yang PIK 2 yang sebelah mana ya, saya tidak tahu. Itu jelas-jelas memang peruntukannya buat komersial. Nah, kawan-kawan yang hari menggugat dengan dugaannya dianggap bahwa semuanya menjadi kesatuan. Oke. Tapi biarkan Pak Jokowi akan menjawab dan klarifikasi itu. Akan menjawab? Pasti dijawab. Oke. Dan Pak Jokowi selalu tidak menghindar dari persoalan-persoalan kayak begini. Apalagi ini menurut saya, maaf ya, ini kan tuduhan yang langsung. Sebetulnya kan dilaporkan peristiwa. Tapi peristiwanya langsung ke Pak Jokowinya. Oke. Ini loh,
orangnya gitu loh. Tapi ya nggak masalah. Pak Jokowi bukan pemimpin yang pecundang lah. Dia hari ini tetap rakyat tuh hadir di tengah dia, dan Pak Jokowi juga hadir di tengah rakyat. Dan kita punya semacam kebanggaan lah, mantan presiden yang sudah dituding korupsi, dituding dinasti, dituding apa-apa, rakyat masih menerima beliau. Baik. Apakah kemudian kasus ini memang akan menyeret Presiden Jokowi pada waktu itu? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Presiden ke-7 Joko Widodo ikut masuk dalam pusaran. Sejumlah pihak mendorong KPK untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh dengan tuduhan ada dugaan korupsi yang melibatkan pihak swasta. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Bung Hendarsam, tadi kan kalau pengakuannya Bang Noel sebagai orang yang cukup dekat dengan Presiden Jokowi pasti akan memberikan klarifikasi. Sebagai mantan presiden, ya, memberikan klarifikasi, memberikan penyelesaian. Nah, forum yang paling tepat di mana mantan Presiden Jokowi memberikan klarifikasi itu di forum mana kira-kira? Ya gini, kita harus melihatnya ini biar masyarakat juga nggak bingung ya. Bahwa ini harus di breakdown. Ada 3 isu sebenarnya yang masyarakat itu harus tahu. Isu pertama itu tentang pagar laut. Isu kedua itu dengan PSN. Isu ketiga itu tentang PIK 2. Ini 3 hal yang berbeda tapi berkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, makanya masyarakat tahu pagar laut. Kalau kita bicara pagar laut itu ada dugaan maladministrasi. Oleh karena itu langsung ditindaklanjuti oleh Menteri ATR BPN untuk mencabut. Kan seperti itu. Yang kedua, ada di pagar laut itu ada dugaan pemalsuan. Kemudian dilakukan tindak lanjut oleh kepolisian dengan menaikkan ini ke penyidikan. Itu yang kedua. Kemudian juga dari pihak KKP melakukan tugasnya sesuai dengan tupoksinya, ya kan, itu memberikan denda terkait dengan hal tersebut. 18 juta itu. Iya. Kemudian ombudsman, ini kita ngomong pagar laut, ombudsman kemudian memberikan rekomendasi adanya tindak pidana. Nah, ombudsman kan bisa secara lihat ya, ada maladministrasi, kemudian ada juga 2 tindak pidana dan lain sebagainya. Nah, ini dulu. Nah, kemudian yang dipermasalahkan Bang Samad dan kawan-kawan, ini kan masalah PSN-nya. Nah, ini hal yang berbeda tapi terkait satu dengan lainnya karena jarak lokasi di tempat yang sama. Nah, terkait dengan masalah PSN, ya ini kan kaitannya dengan masalah adanya tuduhan atau dugaan, ya ini tentang masalah pemberian izin PSN tersebut. Ada dugaan kolusi, korupsi, suap dan lain sebagainya. Ini kan hal yang berbeda lagi, ya kan? Maka oleh karena itu wadahnya adalah KPK untuk melakukan hal tersebut. Nah, kemudian lagi ya kalau masalah PIK 2 saya rasa ini kan lebih hal yang bersifat sosiologis ya. Karena kan PIK 2 tidak terkait langsung dengan masalah itu. Walaupun ada case-case tertentu yang terkait dengan masalah penghuni di sana dengan Agung Sedayu. Nah, ini yang masyarakat juga harus tahu. Tapi yang pasti saya balik lagi kepada hal tadi, untuk khususnya kita nggak usah jauh-jauh dulu deh untuk masalah pagar laut dengan masalah PSN. Sudah, untuk pagar laut ini udah seirama. Sudah seirama para kementerian dan aparat penegak hukum sudah seirama, sudah menjalankan tugasnya masing-masing. Hal ini yang tidak terjadi di sebelumnya. Sekarang pemerintahnya kompak lah kira-kira gitu ya. Kompak lah intinya, satu komando. Jadi ini isu yang sebenarnya mulai dari pagar laut, kemudian Presiden sampai memerintahkan dibongkar, tapi sekarang agak berhenti ya pembongkaran itu ya? Berjalan, tapi kan memang ada pagar-pagar yang sudah dibangun oleh masyarakat, nggak mungkin dong kita bongkar. Kemudian ada tuntutan yang harus dibongkar yang dianggap liar, yang dianggap menjadi persoalan, yaitu perintah presiden langsung bongkar, nggak ada urusan. Gitu. Jadi yang belum terbongkar itu yang dibangun oleh masyarakat? Ya sudah dibangun masyarakat, ada beberapa yang dibangun masyarakat tuh, berapa kilo juga tuh. Daerah mana itu? Ada juga memang ada, dan sampai sekarang itu tidak dibongkar. Tadi kalau tadi Bung Noel mengatakan bahwa mantan Presiden Jokowi akan memberikan klarifikasi, itu di forum mana ya kira-kira yang paling tepat? Pengadilan. Pengadilan? Iya, pengadilan, memang kita harus khawatir dengan pengadilan. Artinya akan datang ke kepolisian, datang ke KPK gitu? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dan itu hal yang terhormat, dan itu cara adab dalam berdemokrasi. Forum tertinggi dalam mengklarifikasi persoalan hukum adalah melalui mekanisme pengadilan. Dan saya yakin sekali Pak Jokowi
akan melakukan hal itu. Oke, baik, Bung Samad, ini kabar baik dari Bung Noel ya, yang mengatakan mantan Presiden Jokowi akan datang kalau memang akan dipanggil oleh memberikan keterangan kepada KPK. Tapi masalahnya apakah KPK-nya bertindak? Ini pertanyaan yang menarik deh. Iya, menarik. Sebenarnya kemarin waktu kita mau ke KPK itu ada perdebatan di antara kita. Masihkah kita bisa percaya kepada penegak hukum yang ada sekarang? Oke. Karena fakta di Anda datang ke sana kan? Iya, saya datang. Karena fakta yang terjadi bahwa Agung Sedayu Group ini bisa bisa mengintervensi semua proses-proses penegakan hukum yang ada. Dari mana Anda tahu? Oke, contohnya begini. Dia bisa mengkriminalisasi sebuah kasus yang terjadi di PIK. Ini fakta. Saya punya bukti dan punya orang-orang yang sudah dikriminalisasi. Ini fakta yang nggak bisa dibantah. Saya perlu jelaskan juga ya bahwa kami mengundang pihak dari kuasa hukum dari Agung Sedayu, tapi yang bersangkutan tidak berkenan untuk hadir. Ya, makanya saya berharap sebenarnya mereka datang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut saya bahwa PSN ini kan sebenarnya cuma luasnya 1.700 lebih hektar. Jadi tidak semua masuk dalam status PSN. Tapi wilayah yang dikelola oleh Agung Sedayu Group lebih dari 1.700 hektar lebih. Sehingga di situ ada proses sebenarnya, ada problem-problem. Kenapa saya katakan ada problem-problem? Pertama, kalau kita lihat bagaimana cara dia melepaskan hak rakyat yang ada di situ, itu dengan cara yang intimidatif. Ya, bagaimana yang dimaksud dengan intimidatif? Orang dipaksa melepaskan dia punya hak, misalnya tanah atau sawahnya dengan harga yang ditentukan oleh Agung Sedayu Group. Oke, tapi pertanyaan saya tadi kan, kabar dari Bung Noel mengatakan kalau Presiden Jokowi kemudian akan dimintai keterangan di KPK akan hadir gitu. Jadi pertanyaan saya, apakah KPK akan juga bergerak sebetulnya? Ya, makanya kemarin sebenarnya dalam diskusi, karena kan kebetulan dihadiri oleh komisioner ya, Pak Setiabudi, Fitro, kemudian Pak Ibnu. Sebenarnya kita bukan mau mengajari KPK untuk melakukan pengusutan, karena saya yakin teman-teman di sana jauh lebih pintar, udah punya ilmu. Tapi maksud tujuan kita kemarin sebenarnya memberikan kekuatan, support agar Anda lihat dari perspektif ekonomi politik ya tadi, ini gimana sih mau menyelesaikan ini? Apakah memang satu persatu tadi lewat penyelidikan seperti, atau memang Presiden Prabowo ngambil langkah koreksi saja minimal untuk tadi yang nonaktifkan PSN terlebih dahulu atau membatalkan terlebih dahulu, sehingga satu masalah bonggol di atasnya itu bisa selesai? Atau ada sebuah tim yang dibentuk untuk lebih menyeluruh untuk mencari duduk soalnya seperti apa sebetulnya? Oke, pertama saya ngelihat dulu dari pagar laut ini kan ramai karena ada pagar laut, terus ya dari Bang Samad gitu ya dan teman-teman segala macam. Tapi Presiden Prabowo membiarkan juga ini berkembang kan. Bahkan sampai akhirnya dia memerintahkan bongkar. Jadi menurut saya dalam melihat sinyal ini ada dua gitu ya. Sinyal pertama bahwa memang Presiden Prabowo ingin melakukan koreksi. Nah, koreksinya tapi mungkin koreksi terbatas. Ya kan, koreksi terbatas dalam artian ya kalau menurut saya soft power keberlanjutan. Soft power keberlanjutan. Jadi dalam kata lain ketika keberlanjutan ini kan ada beberapa hal yang harus dia lakukan adjustment lah, penyesuaian. Tapi gimana pun juga kan dia selalu mengatakan soal keberlanjutan. Jadi mungkin dia menggunakan momen ini untuk ada beberapa hal yang dikoreksi karena adanya tuntutan publik yang besar. Itu mungkin koreksi terbatas. Nah yang kedua sebetulnya yang lebih menarik kalau ini koreksi menyeluruh. Koreksi menyeluruh, pidato pertama Presiden Prabowo ketika dia dilantik di DPR itu luar biasa sekali pidatonya. Nah jadi kalau kita dengar pidato Presiden Prabowo dan dia kalau lakukan, sebetulnya dia akan bertumpu kepada yang namanya reforma agraria. Kalau kita lihat di situ, reforma agraria dalam hal ini berarti petani dan nelayan. Berarti kan ada sebuah proses yang dilihat lagi bagaimana pemetaan lahan kita, darat, laut, dan sebagainya ini, yang kepentingannya adalah untuk satu tentang petani yang di darat gitu ya, yang di laut nelayan. Nah kalau seperti itu berarti akan ada koreksi menyeluruh terhadap pandangan kita tentang PSN. Karena kalau PSN yang terjadi di pemerintahan Presiden Jokowi yang terakhir, ini kan begini Bang Budiman kalau saya lihat, ini semacam tukar guling kebijakan. Tukar guling kebijakan. Nah jadi ada PSN di PIK. Betul kata Bang Samad tadi, betul juga dikatakan bahwa yang PIK itu kan hanya sebagian kecil, bahkan tadi Noel mengatakan ada perhutani, tapi kan irisannya kena ke PIK.
Kalau saya tukang dagang ya namanya irisan, saya jual gambar gitu, jual cerita gitu, Jual bukan semua. jual semua. Nah, ini kan sebetulnya kalau kita lihat ditukar dengan masuknya mereka ke IKN. Karena IKN yang kemudian yang diharapkan investor asing masuk nggak masuk, akhirnya kan investor domestik ini yang masuk. Jadi menurut saya intinya adalah betul mungkin Presiden Jokowi menganggap bahwa Indonesia maju itu basisnya adalah properti, membangun besar-besaran infrastruktur properti di IKN, membangun besar-besaran destinasi wisata. Ini yang ditukar guling. Nah, menurut saya kalau bicara pidato Presiden Prabowo ketika pelantikan, dia bukan itu. Tapi kalau yang dia katakan itu tentang pangan, energi, dan juga rakyat yang miskin. Jadi artinya kalau ke sana, mari kita dorong Presiden Prabowo untuk melakukan review menyeluruh, jangan tanggung gitu. Oke, Bung Noel, tapi kan kalau Bung Yanuar mengatakan ada tukar guling nih antara IKN. Di Kompas TV. Kisruh pagar laut masih terus berlanjut. Nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma atau Aguan hingga Presiden ke-7 Joko Widodo ikut masuk dalam pusaran. Sejumlah pihak mendorong KPK untuk melakukan pemeriksaan. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Bung Noel, tadi Bung Yanuar mengatakan ada tukar guling antara IKN dengan PSN di PIK 2. Soal tukar guling atau apa saya tidak terlalu mau berprasangka ke sana ya. Tapi semangat yang disampaikan oleh Pak Prabowo, kita butuh pengusaha yang patriotik. Pengusaha yang patriotik? Iya dong. Artinya kalian harus berkontribusi dong buat bangsa ini. Gitu loh. Nah kalau seandainya tidak punya jiwa patriotik, ya hari ini, kemarin tuh Pak Prabowo menyita 1,27 juta hektar tanah yang diselewengkan oleh apa pengusaha-pengusaha, khususnya pengusaha sawit. Itu bentuk fakta atau sebuah kenyataan keberpihakan Pak Prabowo sebagai presiden hari ini yang dipilih oleh rakyat. Negara itu benar-benar dihadirkan. Oke, negara bentuk hadirannya kemarin itu perintahnya bongkar pagar laut itu. Karena itu melanggar kehendak rakyat. Dibongkar, nggak ada urusan. Jadi hari ini ya kita ujilah. Kalau mereka pengusaha-pengusaha ini punya jiwa patriotisme, silakan bangun tapi basisnya keberpihakan terhadap rakyat. Oke, jadi kalau ini nggak ada kaitan dengan keberlanjutan ya? Ya pasti berlanjut lah. Yang berlanjut apanya? Ya pembangunan, pokoknya prinsip yang tadi itu, patriotisme itu. Oke. Kuncinya itu. Baik. Ya, kalian jangan ngumpulin duit, cuman ngantongin lantas buang ke negara-negara lain. Oke. Gitu loh, kita mau ya kalian punya duit ya kumpulin dari publik ini. Bangun, banyak sekali ruang-ruang yang bisa para pengusaha itu membuat spot-spot bisnis mereka. Oke, baik Bung Hendar Sam. Tadi kalau Bung Yanuar mengatakan Pak Prabowo Presiden ini apakah tidak hanya melakukan sebuah koreksi parsial, atau koleksi menyeluruh aja sekalian gitu loh. Ini mau diapain sebetulnya? Ya, saya rasa ini trigger ya. Ini trigger bahwa ini adalah salah satu pintu masuk dan metode ke depan dan skema ke depan bagaimana kita bisa menyelesaikan seluruh permasalahan-permasalahan hukum ya yang menyiksa dan membuat penderitaan bagi masyarakat, terutama di bidang tanah dan agraria. Ya, ini bukan cuma kasus ini aja. Di Bekasi itu ternyata, ya kan, pagar lautnya itu lebih gede lagi, 500 hektar. Ya sekarang mau diapain sekarang? Sekarang artinya gini, ini kan bisa menjadi suatu skema bahwa seluruh kementerian dan seluruh aparat ini memang harus satu nafas, geraknya sama-sama, bukan hanya di kasus ini saja. Ini kan jadi satu pakem nih. Oke. Jadi satu pakem, kemudian di kasus contoh di daerah Sentul, lakukan hal yang serupa. Oke. Ya kan? Di Bekasi, lakukan hal yang serupa dengan pola yang seperti ini. Baik, Bung Samad, kita nggak makan waktu terlalu panjang ya, dari bawah kecil-kecil, apa nggak perlu ada sebuah koreksi atau memang ada sebuah tim lintas sektoral yang menyelesaikan ini, mau diselesaikan ini gimana sebetulnya nih? Sebenarnya ini kan mudah ya, mudah kalau menurut saya, mudah. Tapi kita tinggal menunggu saja hari-hari berikutnya dan saya yakin mungkin akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Sama keyakinan saya waktu dia memerintahkan aparat untuk membongkar pagar laut. Sebenarnya ini paling artinya mudah. KPK yang akan menyelesaikan? Ya, Pak Prabowo cukup sederhana, dia cukup bilang begini, hai penegak hukum, polisi, kejaksaan, dan KPK bekerjalah dengan cepat untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang terjadi di proyek strategis nasional PIK 2. Itu. Kemudian yang kedua,
dan mengingatkan kepada aparat penegak hukum bahwa, hai aparat penegak hukum, kamu tidak boleh diintervensi, kamu tidak boleh tunduk oleh sebuah korporasi atau sebuah entitas yang selama ini secara individu mengatur negara dan mengatur presiden. Oke, baik. Yanwar, cukup dengan saran seperti Abraham Samad? Ya, kalau menurut saya dari sisi quick win itu sebetulnya Presiden Prabowo udah dapat. Sekarang pemangkasan untuk belanja negara yang 306T itu yang paling terkorban kan Kementerian PUPR. Dana halaman ini IKN. Nah, sekarang kalau aguan CS gitu ya yang sudah investasi awal, kalau tidak ada ini pasti dia akan minta perlindungan ke presiden. Saya udah investasi, udah bangun hotel dan sebagainya. Kalau ini tidak berlanjut kan delay buat dia. Tapi dengan ada ini menurut saya dia sudah tidak ada lagi muka untuk ketemu presiden mengatakan itu. Jadi menurut saya hati-hati, memang kita punya presiden juga tipikalnya seperti ini. Jadi artinya ada soft powernya, ada intelijen, ini bacaan saya ya. Jadi kalau menurut saya dari sisi quick win itu udah dapat. Sekarang kemenangan publik yang diharapkan. Kemenangan publik yang diharapkan adalah koreksi besar kita tentang PSN. Gitu ya, koreksi besar kita tentang PSN dan menanti Presiden Prabowo mewujudkan pidato pertamanya sebagai presiden. Oke, baik Bung Yanwar, Bung Samad, Mas Hendar Sam, dan Bung Noel, terima kasih telah bergabung di satu meja The Forum. Butuh kejujuran dan niat baik dari pejabat untuk menyelesaikan misteri pagar laut. Penyangkalan demi penyangkalan hanya memperumit permasalahan. Penyelesaian parsial melalui jalur hukum mungkin tidak akan mampu mengungkap dugaan persekongkolan bisnis dan politik. Butuh komisi untuk mengungkap pokok perkara yang bisa menjadi panduan Presiden Prabowo Subianto melakukan koreksi kebijakan masa lalu. Demikian satu meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.